Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup dari gambar tersebut? Nah, di sini ada Siti, ayah, dan ibunya. Nah, coba kita lihat dari gambar ini. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama yaitu tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatan pada gambar tadi yaitu ibu menyiram tanaman. Yang kedua, ayam memerlukan makanan. Nah, di gambar tadi itu ada ayah dan Siti sedang memberi makan kepada ayam. Yang ketiga, ayam berkembang biak. Nah, gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Kemudian yang keempat, manusia berkembang biak. Nah, di gambar itu ada keluarga Siti. Di antaranya yaitu ibu, ayah, dan juga Siti. Kemudian yang kelima, ayam memerlukan minuman. Di situ ada tempat minumnya. Kemudian yang keenam, hewan itu bergerak. Nah, ayam nampak menuju ke makanan. Jadi ayamnya itu berpindah-pindah. Nah, sekarang mari perhatikan gambar berikut. Di situ ada keluarga Siti dan juga ayam beserta anak-anaknya dan juga telurnya. Nah, apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, persamaan dari kedua gambar tadi yaitu adanya saling ketergantungan antara manusia dan juga hewan. Nah, di situ keluarga Siti sedang makan dengan lauknya telur dan ayam. Di gambar pertama menunjukkan Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan itu dapat diperoleh dari makhluk hidup lainnya, seperti tanaman maupun hewan. Nah, gambar berikutnya menunjukkan perkembangbiakan ayam, mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Nah, ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Nah, anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi, hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Oke, sekarang masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Nah, lirik atau syair yang diberi tanda dengan persegi itu dibaca pendek, dan juga yang diberi tanda persegi panjang itu berarti kita nyanyikan dengan panjang. Oke, sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Nah, gimana? Mudah kan? Oke, jangan sampai lupa ya. Jadi lirik yang diberikan tanda persegi itu berarti dibaca pendek. Kalau lirik yang diberi tanda persegi panjang, itu berarti kita harus menyanyikannya dengan nada panjang. Tuhan menciptakan makhluk hidup itu untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, daging dan telur ayam ini dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, buatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan tiap bulan. Nah, di sini ada peternakan A, B, C, D, dan E. Nah, peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur per bulan. Kemudian peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Kemudian peternakan yang C menghasilkan 3.500 butir per bulan. Nah, yang keempat peternakan D. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir per bulan. Peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulan. Nah, berdasarkan data yang tadi,
Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Apakah peternakan A, B, C, D, atau E? Oke, yang paling banyak itu yaitu peternakan C, yaitu 3.500 butir telur per bulan. Kemudian, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, apakah A, B, C, D, E? Yang paling sedikit dalam menghasilkan telur per bulannya yaitu peternakan B dengan jumlah 1.500 butir telur. Nah, sekarang mari kita urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Nah, kita mulai dari yang paling sedikit. Nah, yang paling kecil itu yaitu peternakan B dengan jumlah 1.500 butir telur. Kemudian peternakan D dengan jumlah 2.000 butir telur. Kemudian peternakan E 2.500 butir telur. Lalu peternakan A dengan jumlah 3.000 butir telur, dan yang paling besar, paling banyak yaitu peternakan C dengan jumlah 3.500 butir telur. Jadi urutannya yaitu peternakan D, E, H, C. Sekarang mari pasangkan nama dan juga lambang bilangannya. Nah, di sini ada angka 1, 2, 50. Kalau dibaca menjadi 1.250. Nah, di situ kita kasih garis ya. Kita tarik garisnya dari titik yang 1, 2, 50 ke tulisan 1.250. Yang 1.000 dan juga 2.500 juga sama ya. Jadi ditarik ke bacaannya. Oke, di sini ada tabel nilai tempat untuk angka 1.250. Jika ditunjukkan, maka angka 1 ini berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1.000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Kemudian angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Oke, sekarang mari kita coba untuk menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah, di sini ada angka 4.750. Nah, angka 4 disimpan pada tabel ribuan, sehingga bernilai 4.000. Kemudian angka 7 disimpan di dalam kolom ratusan, sehingga bernilai 700. Puluhannya yaitu adalah angka 5, jadi bernilai 50, dan satuannya kita tulis angka 0 sehingga bernilai 0. Contoh yang selanjutnya yaitu di sini ada titik-titik, dibaca 8.417. Kita tulis dulu ya. Di angka ribuannya di situ ada angka berapa? Ya, 8.000. Berarti ditulis angka 8 di kolom ribuan. 400, berarti angka 4 itu termasuk angka ratusan, jadinya ditulis di kolom ratusan. Di situ ada 17. Nah, gimana cara penulisan 17? Ya, angka 1 dan 7. Nah, itu angka satunya ditulis di angka puluhan dan 7-nya ditulis di angka satuan. Oke, nah jadinya yang di atasnya kita tulis apa ya? Nah, karena kita sudah mengisi tabel nilai tempat, maka tinggal kita salin. Di situ angka ribuannya ada angka 8, berarti 8, 4, 1, 7. Nah, tugas untuk hari ini yaitu mengerjakan tema 1 di halaman 22, 28, 29, dan juga 30. Terima kasih ya semuanya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Thank you for listening. Do you have any question for me? Nah, langsung di komen aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.